Tidak semua perpisahan dimulai dengan amarah. Ada yang datang dalam diam, bukan karena hatinya sudah tak peduli, tapi karena ia akhirnya memilih dirinya sendiri. Jangan lupa subscribe, karena perjalanan Kirana belum selesai. Sejak aku membuka mata, semua terasa berbeda. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada tangis yang tertahan, hanya keheningan yang aneh, seperti udara sebelum hujan turun. Aku duduk di tepi ranjang beberapa detik, menatap dinding kosong di depanku. Arman masih tidur di sisi lain. Punggungnya menghadap seperti biasa. Selimutnya sedikit terlipat. Dulu, aku selalu merapikannya tanpa sadar. Pagi itu, aku hanya melihatnya, lalu berdiri. Ada keputusan kecil yang tumbuh diam-diam di dalam dadaku. Bukan keputusan besar yang dramatis. Lebih seperti bisikan halus yang berkata, "Sudah cukup menunggu." Lalu kejadian berulang. Dari mulai menyiapkan sarapan hingga ia memberitahuku bahwa akan pulang terlambat. Semuanya tampak seperti deja vu. Tapi kali ini, sunyi itu tidak terasa menyakitkan. Lebih seperti ruang yang akhirnya jujur. Ia hanya terkejut mendengar jawabanku yang tampak tanpa emosi apapun. Mungkin ia baru sadar bahwa hidupku tidak lagi berputar sepenuhnya di sekitarnya. "Nanti malam kita makan di luar, ya?" katanya, mengulang ajakan kemarin. Aku menghela napas pelan. "Nanti aku kabarin." Ia mengangguk, lalu pergi. Pintu tertutup, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ingin menahannya. Aku duduk di ruang tamu dengan laptop di pangkuan, membuka dokumen kosong. Kata-kata mengalir lebih cepat hari ini. Aku menulis tentang perempuan yang belajar berjalan tanpa suara, tentang rumah yang perlahan berubah menjadi tempat singgah. Beberapa jam berlalu, notifikasi pesan masuk dari klien membuatku tersenyum. Mereka menyukai tulisanku dan ingin menambah proyek baru. Dadaku terasa hangat. Ada kehidupan lain yang tumbuh di luar ruang yang selama ini membuatku merasa kecil. Menjelang siang, aku berdiri di depan lemari pakaian. Tanganku menyentuh beberapa baju yang sudah lama tidak kupakai. Ada satu koper kecil di sudut lemari. Aku menariknya keluar pelan. Bukan karena ingin pergi jauh, hanya ingin merapikan diriku sendiri. Aku memasukkan beberapa pakaian sederhana, buku catatan, laptop, tidak banyak, tidak berlebihan. Setiap benda terasa ringan di tangan, tapi berat di hati. Aku berhenti sejenak, menatap isi koper itu. Apakah ini benar-benar langkah pergi? Aku tidak menjawab pertanyaan itu. Aku hanya menutup resletingnya pelan. Sore hari, aku keluar rumah membawa tas kecil, berjalan menuju kafe yang beberapa hari terakhir menjadi tempatku bernapas. Duduk di sudut yang sama, memesan minuman hangat, dan membuka laptop. Aku menulis lebih lama dari biasanya. Kata-kata terasa jujur, tidak lagi ditahan. Di tengah tulisan, aku menyadari sesuatu. Aku tidak sedang melarikan diri. Aku hanya sedang mencari ruang yang membuatku tetap utuh. Langit mulai gelap ketika aku pulang. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku menyalakan lampu satu persatu. Cahaya kuning memenuhi ruang tamu. Ponselku bergetar, pesan dari Arman. "Aku pulang agak telat. Kamu udah makan?" Aku membaca pesan itu lama, lalu membalas singkat. "Udah." Tidak ada emoji. Tidak ada tambahan kata. Aku duduk di sofa, menatap koper kecil di dekat kaki meja. Hati kecilku berdebar, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa aku sedang berdiri di ambang sesuatu yang baru. Pukul 9 malam Arman belum pulang. Aku tidak menunggu di meja makan seperti dulu. Aku hanya duduk membaca, membiarkan waktu berjalan tanpa terasa berat. Ketika pintu akhirnya terbuka, ia masuk dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat lelah. "Kirana," panggilnya. "Aku di sini." Ia berjalan mendekat, lalu berhenti saat melihat koper di dekat sofa. "Kamu mau pergi?" tanyanya pelan. Aku menatapnya. Tidak ada amarah di mataku, hanya kelelahan yang jujur. "Aku cuma mau istirahat sebentar," jawabku. Ia terdiam. Tangannya menggenggam ponsel lebih erat. "Kenapa nggak bilang dari tadi?" Aku menarik napas pelan. Aku juga baru mutusin. Ruangan terasa hening. Tidak ada suara selain detak jam di dinding. Ia duduk di kursi seberangku. Matanya mencari sesuatu di wajahku. Mungkin tanda bahwa ini hanya ancaman kecil yang akan hilang besok pagi. "Kirana, kita bisa ngobrol dulu,"
katanya. Aku mengangguk, tapi kata-kata terasa sulit keluar. Karena ini bukan tentang pertengkaran. Ini tentang jarak yang sudah terlalu lama. Arman duduk di seberangku dengan wajah yang sulit kubaca. Ada kebingungan di matanya, tapi juga sesuatu yang seperti penolakan. Seolah ia belum benar-benar percaya bahwa koper kecil di dekat kakiku berarti apapun. Kirana, kamu serius? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Aku cuma butuh waktu sendiri. Ia menghela napas panjang, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi. Tangannya masih menggenggam ponsel. Tapi ia tidak lagi menatap layar. Kamu kenapa nggak pernah ngomong dari awal? Suaranya sedikit lebih berat. Pertanyaan itu membuatku terdiam beberapa detik. Banyak hal yang ingin ku katakan. Tapi semuanya terasa terlalu panjang untuk dijelaskan dalam satu malam. Aku pernah ngomong. Jawabku akhirnya. Pelan, mungkin kamu nggak sadar. Ia menunduk. Ruangan terasa semakin sunyi. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Aku bisa mendengar detak jam di dinding, langkah kendaraan di luar rumah, dan napasku sendiri yang terasa lebih berat dari biasanya. Kamu marah? Tanyanya lagi. Aku menggelang. Aku cuma capek. Jawaban itu terdengar sederhana. Tapi itulah yang paling jujur. Bukan marah yang membuatku berdiri malam itu, melainkan rasa lelah yang terlalu lama aku pendam. Arman bangkit dari kursinya dan berjalan pelan ke arah jendela. Ia menatap keluar, lalu kembali menatapku. Kamu mau kemana? Ke tempat yang tenang? Jawabku. Nggak jauh. Ia mengangguk pelan, seolah mencoba memahami sesuatu yang belum sepenuhnya ia terima. Aku, salah ya? Katanya tiba-tiba. Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku tidak langsung menjawab, karena mencari siapa yang salah bukan lagi tujuanku. Aku nggak lagi cari benar atau salah. Ucapku pelan. Aku cuma pengen napas. Ia terdiam lama, tangannya meremas ujung meja. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi mungkin untuk pertama kalinya ia tidak tahu harus mulai dari mana. Aku kira kamu baik-baik aja, katanya akhirnya. Aku tersenyum tipis. Aku juga dulu mikir begitu. Kalimat itu membuatnya menunduk lebih dalam. Beberapa menit berlalu. Aku berdiri, mengambil koper kecilku. Gerakanku pelan, tidak terburu-buru. Tidak ada air mata. Tidak ada suara tinggi. Ia memperhatikanku tanpa bergerak. Kirana, kita bisa benerin ini kan? Tanyanya. Aku menatapnya. Di matanya ada sesuatu yang jarang kulihat, keraguan. Tapi keraguan itu datang terlambat. Aku nggak pergi buat ninggalin kamu, kataku jujur. Aku pergi buat menemukan diriku lagi. Ia mengangguk pelan, meski terlihat tidak sepenuhnya mengerti. Aku berjalan menuju pintu. Setiap langkah terasa ringan sekaligus berat. Rumah ini masih sama, dinding yang sama, sofa yang sama, lampu yang sama. Tapi perasaanku sudah berbeda. Sebelum membuka pintu, aku berhenti. Mas Arman, panggilku pelan. Ia mengangkat wajahnya. Aku nggak benci kamu. Kalimat itu keluar begitu saja. Bukan untuk menenangkan, tapi karena memang itu yang kurasakan. Ia terlihat ingin berkata sesuatu, tapi kata-katanya tidak keluar. Aku membuka pintu perlahan. Udara malam menyambutku dengan dingin yang menenangkan. Langkahku keluar tanpa suara keras, tanpa drama yang berlebihan. Di luar, jalanan sepi. Lampu-lampu rumah tetangga menyala redup. Aku menarik napas panjang, merasakan udara yang terasa lebih luas. Koper kecil itu tidak berat. Yang berat hanyalah kenangan yang tertinggal di dalam rumah itu. Aku berjalan beberapa langkah, lalu berhenti sejenak, menoleh ke arah pintu yang perlahan tertutup di belakangku. Tidak ada tangis, tidak ada penyesalan, hanya perasaan lega yang perlahan tumbuh. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku tidak merasa mengejar siapapun. Aku duduk di kursi depan rumah beberapa detik, menatap langit malam. Bintang-bintang tampak samar, tapi cukup untuk membuatku tersenyum. Ponselku bergetar pelan. Pesan dari Arman masuk. Hati-hati di jalan. Aku membaca pesan itu lama, lalu membalas singkat. Ya, tidak ada tambahan kata. Tidak ada emotikon. Hanya 2 huruf yang terasa cukup. Aku berdiri lagi dan melangkah pergi. Langkahku pelan, tapi pasti. Di dalam diriku, ada perasaan baru yang sulit dijelaskan. Campuran antara sedih, lega, dan berani.
Seperti seseorang yang akhirnya membuka pintu, yang terlalu lama ia kunci sendiri. Malam itu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak lagi berdiri di tempat yang membuatku merasa kecil. Aku memilih pergi tanpa ribut, tanpa menyalahkan, tanpa menghancurkan apapun. Karena kadang, keputusan paling besar justru datang dalam suara yang paling pelan. Dan langkah kecil malam itu menjadi awal dari perjalanan yang belum pernah berani kulakukan sebelumnya. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Jika kisah-kisah seperti ini terasa dekat dengan hidupmu, jangan lupa subscribe. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya.